illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami di streaming kami. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan mudah-mudahan juga dengan ridhonya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita, salat kita, zikir dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat ma'as salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, sedikit waktu kita sisakan untuk istiqomah kita. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemanfaatan dan keberkahan ya, untuk memberkali hidup kita, memperkuat iman kita ya, di akhir perjumpaan kita di hari Rabu di tahun 2021 ini ya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, masih bisa ketemu lagi di tahun 2022 nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hadis sariqati, bab tentang hukuman pencurian ya. Jadi hukuman bagi para pencuri, ini kadarnya berapa, terus kriterianya bagaimana. Jadi kalau yang bab sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang beberapa hadis terkait dengan potong tangan ya, potong tangan dan sebagainya bagi para pencuri. Bahkan di Al-Qur'an disebutkan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakala minallah ya. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi para pencuri laki-laki maupun perempuan potonglah tangan mereka. Tuh. Nah, terus kriterianya bagaimana? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tuqta'u yadus sariqi illa fi rub'i dinarin fasa'idan, muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah bersabda, la tuqta'u, tidak boleh dipotong apa yadus sariki, tangan seorang pencuri, illa fi rubu'i dinarin ya, kecuali kalau minimal mencapai 1/4 dinar, fasa'idan, ke atas. Jadi 1/4 dinar dan atau lebih ya, jadi lebih dari 1/4 dinar itu baru boleh dipotong tangan. Jadi tidak ujuk-ujuk nyolong roti dipotong tangan ya, nyolong mencuri ayam ya, potong tangan itu. Jadi ukurannya seperti itu. Jadi 1/4 dinar itu kira-kira ya 4,25 gram emas. Jadi kalau ada yang mencuri 4,25 gram emas minimal ya, itu sudah masuk kriteria kena hukum potong tangan bagi pencuri itu. Tapi itu pun berbeda pendapat jamaah sekalian. Maka di sini di dalam sahih khusus Imam Bukhari, tuqta'u yadus sariqi fi rubu'i dinarin fasaidan, ay aqta'u, dalam riwayat Ahmad, aqta'u fi rubu'i dinarin wala taqta'u fi ma huwa adna min zalik. Jadi hadis ini menggambarkan kalau memang kurang dari 1/4 dinar ya, itu tidak boleh diterapkan hukum potong tangan.
Dan ini diikuti oleh beberapa mazhab, termasuk mazhab Imam Syafi'i. Kecuali imam yang lain seperti Imam Hambali ya, atau imam yang lain itu menyebutkan berapapun ya, berapapun sang pencuri itu mencuri barang, maka berhak atau diperbolehkan untuk potong tangan apabila pemerintah itu menghendaki. Ya, ini jamaah sekalian, apalagi itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ada orang yang sudah beberapa kali mencuri, ya sudah menjadi kebiasaannya orang ini mencuri, maka walaupun yang dicuri yang ketahuan itu hanya sedikit, maka juga terkena hukum potong tangan. Maka di sini di dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijanin ya qimatuhu salasu darahima. Jadi suatu ketika itu ada seseorang yang mencuri qata'a fi mijanin, perisai. Ya, perisai itu apa ya? Perisai itu tameng ya, mungkin tameng buat apa gitu, mungkin perang atau apa itu kan. Jadi suatu saat Rasulullah SAW itu memotong tangan terhadap pencuri perisai. Qimatuhu salasu darahima, salah satu darahima yang mana harganya hanya sekitar 3 dirham. Jadi nggak sampai 3 gram, ya, nggak sampai 3 gram. Dan hadis ini sahih. Sehingga dari hadis ini berarti dibolehkan memotong tangan walaupun tidak sampai 4,25 gram emas. Ya, cuman ini di sini disebutkan apabila seseorang pencuri itu diketahui sudah menjadi kebiasaan. Dalam istilah syar'i itu kebiasaan itu kalau sudah lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali ketahuan mencuri di luar minimal, misalnya kurang dari 3 dinar, 1/4 dinar, itu kok mencuri lagi sampai lebih dari 3 kali, maka walaupun tidak sampai 1/4 dinar ya tetap terkena hukuman potong tangan. Itu dalam istilah ini. Maka dari itu jamaah sekalian ya, jangankan berupa dirham atau dinar ya. Di sini malah lebih remeh lagi nih jamaah sekalian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu sariqa yasrikul baidah. Ya. Jadi la'ana Allah mengutuk ya, la'anallah Allah mengutuk as-sariqa seorang pencuri yang mana pencuri itu yasrikul baidata, walaupun hanya mencuri sebuah telur. Jadi cukup ndok tok niku pun kena hukum. Ya, menurut hadis Abu Hurairah ini. Maka dari itu wa yasrikul fatuqta'u yaduhu, maka silahkan dipotong tangannya. Hanya mencuri ndok saja niku. Ya, ndok siji niku pun sudah boleh dipotong tangan. Wa yasrikul habla fatuqta'u yaduhu, juga termasuk yang mencuri sebuah tali ya. Enggak tahu talinya tali apa. Kalau di zaman Rasulullah ada enggak tali rapia itu? Ya, tali rapia atau tali tampar atau apa misalnya seperti itu. Ini muttafaqun alaih di sahih ini. Sekali lagi, ini suatu barang yang remeh yang terkena potong tangan. Ini karena mungkin orang ini sudah mendapat beberapa peringatan, tapi peringatan itu lebih dari 3 kali masih dilanggar juga. Maka walaupun sedikit dia mencuri, maka dipotong tangannya. Ya, baik, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan hadis ini menggambarkan bahwa meyakinkan kita bahwa syariat Islam itu sangat-sangat menjaga keamanan dan ketentraman bermasyarakat. Jadi bukan tragis ndak ya, tapi itu pun ya harus melalui pengadilan dan sebagainya, tidak ujuk-ujuk dipotong tangannya, tidak. Jadi ini menggambarkan Islam itu sangat indah, cinta kesejahteraan, keselamatan, menjaga hak-hak orang lain. Kalau bukan hak kita, jangan sampai kita ambil. Kalau kita ambil manfaatnya, ya minimal kita harus mohon izin. Ya, mohon izin. Ojo meneh kok mencuri, menggosok saja, ya.
Ghosab itu mengambil manfaat barang orang lain tanpa izin, ya, walaupun nanti dikembalikan. Jadi misalnya kita memanfaatkan sandalnya orang lain, ya, sandalnya orang lain tanpa seizin yang punya, gitu. Nah, tak gawe dulu ngaruh tak balekno gitu kan. Nah, itu kan sering terjadi itu. Ya. Itu namanya ghosab. Ghosab itu bagian daripada mencuri. Ya. Nah, kalau kemudian sandalnya itu setelah dipakai ternyata malah tidak dikembalikan, nah inilah baru namanya mencuri. Ya. Kalau sudah mencuri walaupun berupa sandal dan sudah berkali-kali, ya. Siapa tahu pas mencurinya itu mencuri sandal tapi sebelumnya adalah koruptor misalnya, ya. Korupsi misalnya. Itu kan apalagi yang mencuri uang rakyat itu, ya. Masya Allah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan menginspirasi kita, ya. Kalau bukan hak kita, jangan sampai kita ambil, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita, ya, berpegang teguh kepada syariat-syariatnya sehingga membawa kita bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ulama'ina wa li habaibina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, para jamaah kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, berikan kami sehat walafiat sekeluarga kami. Bagi yang sedang sakit, ya Allah, mudah-mudahan Kau sembuhkan, ya Allah. Sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami. Ya Allah, panjangkan umur kami, lancarkan usaha kami, mudahkan kesulitan kami. Berikan kami kecukupan rizki yang halal barakah untuk bekal ibadah istiqomah. Ya Allah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, haji umrah, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra putri anak cucu kami yang sholih sholihah, yang ahli ibadah berakhlakul karimah, dan suatu saat Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.